Hello guys, welcome to my YouTube channel. Assalamualaikum, aku Mirna. Di sini aku akan menjelaskan bagaimana cara membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan perusahaan adalah sebuah catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan tersebut. Sederhananya, laporan keuangan adalah dokumen penting berisi catatan keuangan perusahaan baik transaksi maupun kas. Ada beberapa tahap membuat laporan keuangan. Yang pertama, tabular analisis. Yang kedua, jurnal umum. Yang ketiga, buku besar. Yang keempat, trial balance. Dan yang kelima, jurnal penyesuaian. Keenam, adjust trial balance. Yang ketujuh, laporan keuangan include income statement, owner's equity statement, statement of financial position, cash flow statement. Yang kedelapan, jurnal penutup. Yang terakhir, post closing trial balance. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ke bagian pertama, yaitu menganalisis transaksi dengan tujuan untuk mengetahui mana transaksi yang akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan dan mana yang tidak perlu dimasukkan. Sebelumnya, ini ada akun-akun yang akan kita gunakan dalam soal yang tertera. Di sini, langsung aja kita penyelesaian soal. Di sini aku udah sediakan tabel untuk tabular analisisnya. Untuk memudahkan membedakannya, aku kasih warna untuk tanggal warna hijau, yang akun aset warna pink, liabilitas warna biru, dan akun ekuitas warna ungu. Sebelumnya kita supaya mempermudah kita dalam menjumlahkan semuanya, kita masukkan rumus untuk cash sama dengan sum dari semua hasil cash akun receivable sama seperti akun cash tadi, sum sama juga untuk supplies. Begitupun seterusnya sampai pada akun advertising expense.
Kalau kalian mau skip di yang ini, bisa skip aja, nggak apa-apa, pause. Nanti tadi aku salah ngasih rumus. Ya. Maaf, ada sedikit kesalahan. Kita jumlahkan semua. Oke, bentar. Nah, sekarang untuk mencari jumlah akun aset. Sama juga seperti tadi. Sama dengan sum dari hasil cash, akun receivable dan supplies. Itu juga dengan akun liabilitas, sama dengan sum dari hasil akun payable sama bank payable. Begitu juga akun ekuitas, sum dari jumlah keseluruhan akun ekuitasnya. Nah, langsung aja kita masuk kepada soal. Transaksi pertama pada 2 Juni, Tika menyetorkan 50.000 sebagai modal awal rekening bank atas nama Tika Salon. Berarti pada tanggal 2 Juni ini, Tika menyetorkan sebanyak 50.000 sebagai modal awal. Berarti masuk pada akun cash 50.000 dan menjadi modal awal untuk Tika itu sendiri. Nah, Tika kapital 50.000. Salah, 50.000. Selanjutnya pada 3 Juni, untuk menambah kas perusahaan, Tika meminjam uang kepada bank sebesar 20.000 secara tunai. 20.000 berarti masuknya kepada cash 20.000 dan meminjam uang kepada bank, masuk kepada utang bank 20.000. Selanjutnya pada 6 Juni, Tika Salon membeli perlengkapan salon sebesar 13.000. Berarti perlengkapan salonnya masuk kepada 13.000 masuk kepada cash. Untuk membeli berarti berkurang ya, 13.000. Nah, untuk perlengkapan salon masuk kepada supplies 13.000. Selanjutnya pada 10 Juni, Tika mengambil kas perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 20.000. Nah, mengambil kas perusahaan, otomatis kas perusahaan menjadi berkurang sebesar 2.000 untuk keperluan pribadi, berarti masuk kepada Tika drawing 2.000. Pada 15 Juni, Tika membeli perlengkapan salon sebesar 5.000 ke toko Sinar Kredit. Membeli perlengkapan salon sebesar 5.000 secara kredit, otomatis masuknya kepada perlengkapan salon.
karena masih kredit ya, tidak dibayar. Perlengkapan salon masuk kepada supplies 5.000 dan secara kredit masuk kepada utang usaha on payable. Dan pada tanggal 18 bulan 6 18 Juni Tika membayar sebagian utangnya kepada toko sinar sebesar 1.500. Tika membayar utang 1.500. 1.500 utang usaha 1.500. Selanjutnya pada tanggal 20 Juni Tika membayar beban gaji sebesar 1.500, membayar beban gaji secara tunai, otomatis berkurang 1.500. Beban gaji berarti masuk kepada salaries expense. Nah, selanjutnya pada tanggal 22 Juni Tika Salon menerima pendapatan jasa sebesar 8.000. Menerima berarti bertambah ya, cashnya tambah pada cash 8.000. Masuk kepada pendapatan usaha service revenue. Pendapatan jasa. Pada pendapatan. Dan pada tanggal 25 Tika melakukan jasa salon sebesar 5.000 dan pembayarannya dilakukan secara kredit. Karena kredit dia melakukan jasa salon sebesar 5.000 dan pembayarannya dilakukan secara kredit. Berarti itu masuk kepada piutang usaha sebesar 5.000. Dan masuk kepada pendapatan 5.000. Transaksi terakhir 26 Juni Tika membayar beban iklan sebesar 1.000. Membayar beban iklan sebesar 1.000. Masuk kepada advertising expense, beban iklan 1.000. Nah, untuk mengetahui
Oke, yang kedua jurnal umum. Di sini aku udah buat tabelnya. Nah, tapi aku bakal jelasin gimana sih cara buat validasi data. Pertama, kita buat dulu tabelnya. Account, ref, ref, dan juga debit kredit. Debit, kredit. Untuk akun, kita buat validasi data di akun ini. So, mana yang mau dibuat data, pilih format data, klik validasi data. Tambahkan aturan, pilih drop down dari rentang. Nah, pilih akun yang mau dimasukkan. Ini ada akun cash, akun receivable, supplies, bank payable, unpayable jika kapital, dan driving transfer revenue, salary expense, dan advertising expense. Oke. Nah, ini bisa nentuin warna yang kita suka. Tapi aku nggak pakai warna aja. Selesai. Jadi deh seperti ini. Karena aku udah buat di samping, jadi tadi itu cuman mau ngasih tahu caranya gimana. Dia hapus. Untuk menambah kas perusahaan, Tika meminjam uangnya ke bank sebesar 2.000. Jadi akunnya pada tanggal 3 Juni ini masuknya ke cash, tambah di debit sebanyak 20.000 dan bertambah di bank payable. Jadi utangnya nambah 20.000. Tanggal 6, kita lihat kembali soalnya, Tika Salon membeli perlengkapan salon sebesar 13.000. Berarti dia mengeluarkan uang sebanyak 13.000 untuk membeli perlengkapan. Nah, jadi akunnya masuk kepada supplies perlengkapan, bertambah di 13.000 di debit, dan cashnya menjadi berkurang. Ada kredit. Pada tanggal 10, Tika mengambil kas perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 2.000. Nah, jadi akunnya Tika drawing. Kamu nyatet materi statistika Tambah di debit 2.000 dan cashnya menjadi berkurang 2.000. Pada tanggal 15, Tika membeli perlengkapan salon sebesar 5.000 ke toko Sinar secara kredit. Tanggal 15, membeli perlengkapan, berarti perlengkapannya masuk di debit sebanyak 5.000 dan account payable-nya di kredit 5.000. Pada tanggal 18,
Jika membayar sebagian hutangnya kepada toko sinar sebesar 1.500, membayar hutang pada tanggal 18. Membayar hutangnya berkurang di debit dan cashnya menjadi bertambah di kredit 1.500. Tanggal 20, jika membayar beban gaji sebesar 1.500, jika menggaji karyawan nih. Jadi akunnya masuk di salaries expense, gaji sebanyak 1.500 masuk di debit dan cashnya masuk di kredit 1.500. Pada tanggal 22, jika salon menerima pendapatan jasa sebesar 8.000, tanggal 22 nih, pendapatan jasa sebesar 8.000, berarti bertambah di debit, cashnya bertambah di debit dan pendapatannya juga bertambah kredit. Tanggal 25, jika melakukan jasa salon sebesar 5.000 dan pembayarannya dilakukan secara kredit, berarti jasanya itu sebesar 5.000 tapi pembayarannya dilakukan secara kredit. Jadi masuknya di akun receivable di debit 5.000 dan service expense-nya di kredit. Pada tanggal 26, transaksi terakhir, jika membayar beban iklan sebesar 1.000, beban iklan berarti advertising expense masuknya di kredit, di debit dan cashnya di kredit. Kita filter aja. Kita filter, pilih akun cash. Pilih akun cash. Nah, oke. Setelahnya kita langsung copy aja, masukkan ke tabel. Karena di sini aku udah copy, jadi langsung aja ya. Udah pindah semua. Jadi di buku besar ini ada tambahan tabel yaitu balance. Nah, ini aku hapus dulu. Nah, rumusnya apabila sebelumnya ada di debit, berarti kita gunakan rumus ini untuk akun-akun aset. Sama dengan masukkan balance ditambah debit ditambah kredit. Nah, sorry guys, tambah kredit. Oke, tadi salah ya teman-teman. Apabila sebelumnya di kredit, jadi rumusnya sama dengan masukkan balance tambah debit dikurangi kredit. Nah, sama seperti rumus di atas tadi ya. Udah. Oke. Sama dengan masukkan balance tambah debit dikurangi kredit. Nah, sama ya guys, kayak sebelumnya.
15 setengah 4 gitu. Kayak tambah kurang. Juga sama seperti yang awal, masukkan balance, tambah akun ini, nah ini selanjutnya kayak yang sebelumnya, sama dengan masukkan akun balance, ditambah debit demi kredit. Untuk mencari balance-nya berbeda dengan akun aset sebelumnya. Jadi caranya sama dengan masukkan balance, nah dikurangi debit, ditambah kredit. Setelah balance kurang debit tambah. Nah, jadi hasilnya 3.500. Sedangkan pada akun ekuitas ada beberapa perbedaan. Jadi kalau untuk kapital dan juga revenue itu pakai rumus sama seperti liabilitas nih, seperti kapital dan service revenue. Nah, kita coba. Kapitalnya sudah balance ya, 50.000. Nah, di revenue-nya kita coba ya. Rumusnya sama seperti liabilitas tadi. Sama dengan masukkan balance dikurangi debit, dikurangi kredit, dikurangi debit maksudnya, ditambah kredit. Hasilnya, nah, sedangkan untuk drawing dan juga expense, karena mereka sama-sama normalnya itu di debit, jadi ini rumusnya sama seperti akun aset, drawing dan juga expense, seperti salaries expense dan juga advertising expense. Karena di sini sudah balance, jadi tidak perlu pakai rumus lagi. Ya, seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita masuk kepada trial balance atau neraca saldo. Jadi trial balance ini didefinisikan sebagai laporan yang mencantumkan saldo semua akun dalam buku besar. Jadi saldo-saldo dalam semua akun yang ada di buku besar ini disatukan dalam trial balance. Nah, di sini aku udah buat yang cash, ada balance-nya 59, akun receivable 5.000, supplies 18.000, non payable 2.000, akun payable-nya 3.500, jika kapitalnya 50.000, tiket drawing-nya 2.000, service revenue-nya 13.000, salaries expense-nya 1.500, dan advertising expense-nya ada 1.000. Digabungin nih di sini. Mana yang debit dan mana yang kredit.
Seperti itu. Jadi, untuk mengetahui imbalance atau enggak, kita jumlahkan keseluruhannya. Apakah sama? Caranya sama dengan sum, kita sum blok semua angka yang ada di kolom debit. Nah, lihat hasilnya. Oke, kita coba di sini juga. Kita sum. Kita blok juga. Sama. Berarti balance. Oke. Seperti itu teman-teman. Semoga bisa dipahami.